Yesus itu diutus hanya untuk Yahudi. Iya. Matius 15 nomor 24. Ya, aku diutus, kata Yesus, hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Nah, pertanyaannya, kamu ini Israel atau bukan? Bukan. Nah, sejak kapan Yesus ngajarin Tritunggal? Kan dia mengatakan dari kitab Yohanes yang sudah saya bacakan tadi kan, bahwa dia itu utusan, dia lahir ke dunia sebagai wujud rupa Allah. Di mana, Bu? Ya, di mana? Ini saya punya kitab Ibu ya, nih. Ya. Nah, saya punya gitu. Saya malah nggak punya, Ya. Ustaz. Saya nggak punya malah. Itulah kalian. Ya, ada di rumah tapi nggak saya. Kalau ketemu orang Kristen itu anggap aja lah aku dulu Kristen ya, kita ini ya, apa yang mau Ustadz bahas tentang apa tuh? Apa tentang persamaan antara Allah sama Islam tadi, penyebutannya sama? Ya, beda. Enggak, Allah itu di mana? Dapat dari mana? Gini Ustadz, kalau dalam Alkitab itu kan direvisi Ustadz, berarti otomatis manusia kan? Secara jujuran itu manusia kan? Manusia. Betul. Nah, manusia. Maksud aku Ustadz ya, kita kan di Indonesia ini banyaklah agama Ustadz. Kita tuh kalau mau diskusi jangan terlalu menyudutkan satu agama Ustadz. Karena kayak gini, di dalam agama Islam ya, di dalam agama Islam aku belum terlalu banyak belajar lah Ustadz. Cuman belajar baru berapa bulan lah, 5 bulan. Apa tuh? Nah, maksudku Bentar, dengerin dulu. Nah, maksudku gini Ustadz, kita tuh boleh diskusi sama lintas agama, tapi jangan terlalu menyudutkan Ustadz. Itu. Menyudutkan? Iya. Kita tidak menyudutkan, kita ambil ya apa yang kita bicarakan dalam perdebatan atau perdiskusian. Gitu. Ambil manfaat, bukan mengambil dari sisi negatif doang gitu loh. Oke. Terus juga kalau di dalam misalnya nih Ustadz ya, di dalam agama Islam, agama kita sendiri, apakah ada yang menjamin kita nanti masuk surga Ustadz? Aku izin nanya itu ya. Ada. Contohnya Ustadz? Masa kamu nggak tahu? Kamu mau katanya mau alaf berapa lama? 5 bulan baru. Jujur aku 5 bulan. Bulan 1 kemarin ada suratnya. Nggak bohong aku. Baik, Bang. Ya gini Sama-sama ya. belajar ya. Sama-sama belajar ya. Ya. Kamu nanti baca Quran, kamu udah ada pendidikan Islamnya belum? Ada. Cuma Al-Quran saya belum beli. Cuman saya ada yang mengajari lah gitu. Ya, Mungkin baik. orang itu beda-beda kan? Baik. Ya, adakah di Islam itu ya jaminan keselamatannya? Kamu nanti baca Quran, buka Quran ya. Quran surah Maryam ayat 72. Catat tuh. Summa nunajjil ladzina taqaw wa najarudz zalimina fiha jithiya. Dan Allah menyelamatkan orang bertakwa, orang Islam. Bertakwa itu orang Islam sesuai Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atuh. Jadi Allah menyelamatkan orang Islam. Maryam 72. Terus kalau kita lihat ya ke Al-Bayyinah di ayat 678. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzi, sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka akan masuk neraka jahannam selama-lamanya. Selain agama Islam. Ya, neraka jahanam selama-lamanya. Khalidina fiha, di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Terus kata Tuhan lagi, innalladzina amanu wa amilus solihati. Kan kayak gitu.
innalladzina amanu, dan orang yang beriman. Ya, orang yang beriman. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi orang yang beriman, beramal soleh, ya, itu adalah orang yang apa? Jazaohum inda rabbihim, ya, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, yang masuk surga. Balasan dari Tuhannya masuk surga. Tuh, Walaupun- ada dalam Islam. Misalnya, mungkin Ustaz, terima kasih lah. Mungkin aku lebih banyak belajar lah tadi sudah dikasih tahu surat Maryam sama surat apa tadi? Nah, Quran surah terus Al-Bayyinah. kalau misalnya kita belum sempurna buat sholat, apakah itu diterima sama Allah Ustaz? Yang penting, Bang, kamu gak usah mau kamu sholat itu kalaunya berpikir diterima atau kagak, buang gitu. Buang sholat itu, sholatku diterima atau kagak, itu terserah Allah. Kewajiban kamu hanya mengerjakannya. Pasrah diri, kerjakan sholat, udah. Iya, Ustaz. Gak usah dipeduliin mau diterima atau tidak. Yang penting kita menjalankan kewajibannya. Nah, itu. Oh, oke. Itu kewajiban. Jadi Iya, nggak betul. perlu takut gitu. Sholat itu 5 waktu itu kewajiban memang. Mau gimana pun Iya. bentuk. Dalam keadaan apapun memang tidak bisa ditinggalkan. Oke. Nah, oke lah, itu aja Ustaz ya. Oke lah. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Assalamualaikum. Bang. Waalaikumsalam. Ya. Semoga istiqomah dalam Islamnya. Gak apa-apa. Mungkin dia minta penjelasan sedikit kan kayak gitu. Sabar ya. Halo, Halo, selamat Assalamualaikum. malam. Waalaikumsalam. Iya, Bang. Tahu tak? Tat, Anda ada aku Islam atau Tat. Kristen, Bang? Islam, alhamdulillah, Tat. Aku tadi Kenapa, Bang? kan dengar Ustadz live kan apa tadi ngomong masalah yang terdahulu, katanya apa yang terdahulu diampuni apa namanya untuk kemuliaan, apa tadi ngomongnya tak? Yang agama terdahulu, yang belum Islam ke penutup. Nah, maksudku kan yang tadi yang di ininya tadi tuh apa Yahudi apa tadi nah itu kan diampuni. Nah, kalau yang di luar Yahudi sama di luar itu tadi kan otomatis kan ada semuanya udah Itu agak Sabi'in. ada agama kan terdahulu. Sabi'in diampuni Iya, juga. Tat? Dia nggak mendengar berita gitu, nggak mendengar ada utusan Tuhan. Oke, Oh, itu, Bang. itu aja Tat mau nanya tadi. Oke. Emang Baik. di luar Abang. Yahudi sama yang apa tadi? Hah? Abang, kalau Anda mau bertanya banyak, nanti di WhatsApp saya aja. Lihat profil ya. Saya mau diskusi lintas iman masalahnya. Oke. 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 Oke, Tat. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam, Pak Ustadz. Malam. Ya, saya kembali lagi ya. Tadi karena waktu sore saya bekerja. Itu kenapa ya? Yang soal tadi ya? Iya. Apa Itu kenapa sih? Ibu tadi lah. Iya, itu kenapa sih bahasan Kristen sudah punah nggak diganti judulnya? Ya. Karena saya lihat Nggak berita apa-apa. itu banyak yang naik juga orang Kristen. Banyak protes kan gitu. Berarti itu kan mengandung pertanyaan gitu. Ya jangan begitulah Ustadz. Ya punahnya juga di lab saya. Iya jangan begitu. Silakan open cam, Bu. Kalau Anda mau berbicara dan diskusi silakan. Oke. Ya. Apa, Bu, yang Anda mau tanyakan malam hari ini, Bu? Janganlah nyembah manusia, Bu. Tidak, saya tidak menyembah manusia, saya menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Tuhan Ibu siapa? Tuhan Yesus. Oh. Yesus di mana dia ngaku Tuhan? Kan ada juga di Alkitab yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada akan Dia ngomong sama siapa itu, Bu?
Dia ngomong sama siapa itu? Itu tertulis di Alkitab, Abang. Saya nggak begitu mungkin nggak sepandai Pak Ustadz ya, tetapi ya sedikit banyak saya tahu dan saya percaya. Gitu. Bu, saya kasih tahu ya, nih buat Ibu. Yesus ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia lagi ngomong sama Thomas. Thomas itu adalah muridnya. Muridnya yang berbangsa Yahudi. Ya. Nah, karena Yesus itu diutus hanya untuk Yahudi. Matius 15 nomor 24. Ya, aku diutus, kata Yesus, hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Nah, pertanyaannya, kamu ini Israel atau bukan? Bukan. Lah, berarti nggak ada hubungannya Anda dengan Yesus. Tetapi kan kita dasarnya pakai kitab Injil, Pak Ustadz. Lah, Kan beda. Nih. Dan apa yang tertulis dalam Alkitab itu yang kita percaya kan? Ya, mana ada tertulis kayak gitu? Tertulis bagaimana? Pokoknya yang dikatakan oleh Yesus ya, tidak pernah Yesus itu mengajarkan seperti yang diajarkan Tuhan Tritunggal, nggak ada. Ada, Tritunggal itu ada, Pak Ustadz. Nah, sampai kapan Yesus ngajarin Tritunggal? Kan dia mengatakan dari kitab Yohanes yang sudah saya bacakan tadi kan, bahwa dia itu utusan, dia lahir ke dunia sebagai wujud rupa Allah. Di mana, Bu? Ya, di mana? Ini saya punya kitab Ibu ya, nih. Ya. Nah, saya punya gitu. Saya malah nggak punya, Ustadz. Saya nggak punya malah. Itulah kalian. Ya, ada di rumah tapi saya bawa di saya aja punya nih. Punya. Ini apa sebagai bahan barang bukti gitu ya. Kalaunya beda di sini ya, di sini beda, saya bukakan di sini gitu maksud saya. Gitu. Itu maksud saya. Tapi aku pengen tanya sama Pak Ustadz, kenapa sih bahas masalah agama, memperdebatkan agama, itu aja sih? Bu. Anda sadar nggak, Bu? Ini namanya ini apa, Bu? Kitab Injil. Namanya disebut di Indonesia apa? Kitab Injil, Pak Ustadz. Ada sebutan lain enggak? Mungkin saya nggak tahu. Alkitab. Iya. Alkitab. Anda tahu Alkitab itu apa? Pak, mungkin Pak saya nggak, yang Nasrani malah nggak tahu. Mungkin Pak Ustadz lebih tahu bagaimana penjelasannya. Ya makanya Bu saya jelaskan ya. Kenapa saya selalu membahas Kristen? Karena istilah agama saya, istilah Islam diambil oleh Kristen. Alkitab itu nama lain dari Quran saya. Bayangkan. Makanya saya bahas Kristen hari ini. Kenapa? Karena mengganggu keagamaan saya. Nama Tuhan saya dicatut. Kenapa? Nama Tuhan saya dicatut ya. Allah katanya ya menjelma, mengutus firman-Nya menjadi manusia untuk mati terkutuk menebus dosa di tiang salib. Allah dikatakan menjelma jadi manusia. Iya, karena kasihnya untuk penyelamatan dosa, Ustadz. Penghinaan bagi Muslim itu, Bu. Penghinaan itu bagi Muslim. Allah jadi manusia, penghinaan bagi Muslim itu. Gimana sih? Makanya saya bahas ya, buang kata Allah nih di dalam kitabmu ini. Allah itu kan menurut panggilan untuk umat Muslim ya. Kalau kita kan Allah. Nama Tuhan dia dalam bahasa Arab, Bu. Dalam bahasa Arab ada tata kaidah pengucapan, ada lafaz namanya. Gitu. Nggak ada Allah, tapi Allah. Gitu. Jadi dalam Islam tuh Allah Subhanahu wa taala dia laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia itu ya berbeda dengan segala sesuatu. Habis itu Allah Subhanahu wa taala dia itu maha suci. Subhanallah, kan kayak gitu. Maha suci Allah. Terus dia maha besar. Banyak gitu.
Tiba-tiba Saya kalian tiba-tiba Iya. kalian mengecilkan dia menjelma jadi manusia agar menebus dosa, mati terkutuk, penghinaan. Janganlah pakai nama Allah tuh, ya jangan. Itu nama yang agung. Ah gitu. Ya itu kan itu pengajaran dan iman Pak Ustadz kan. Lah, kenapa Kristen mencatut nama Tuhan saya? Terus saya mesti jawab apa Pak Ustadz? Karena saya taunya memang begitu. Nah, makanya Bu, heran juga. Tadi kan Anda bertanya kenapa saya selalu membahas Kristen. Yaitu alasannya karena keagamaan saya diganggu, dicatut. Begitu. Ya. Kalau nih Bu ya, kalau udah ganti namanya Biblos, gak ada lagi kata Allah, gak ada lagi kata Rasul di sini, gak ada lagi kata Roh Kudus di sini, ya. Terus nggak ada lagi Islaman di sini. Saya Yusuf PI akan berhenti membuka lab lintas agama. Lebih baik saya bahas fikih. Lebih baik saya bahas fikih, bahas Quran, bahas tasawuf. Ya, sayangnya gini Pak Ustadz, Pak Anda itu bertemu dengan kita ya orang-orang Kristen yang tidak begitu paham terlalu dalam masalah Alkitab sih. Mungkin nanti suatu saat panjenengan ketemu dengan orang yang lebih paham ya, apologet Kristiani yang mungkin lebih bisa menjawab itu aja. Saya hanya menegaskan bahwa janganlah pakai judul seperti itu, kayak gitu aja sih. Oke. Terima Kalau gitu kasih. sudah Bu, kita gantian dengan yang antri ya. Ya, terima kasih. Oke. Selamat malam. Ya. Malam. Ya teman-teman. Dialog Lintas Agama. Jangan lupa subscribe, like, dan follow ya, agar kalian terhibur dan terus menonton tayangan berikutnya.